masuk situasi itu pasti muncul itu kayak ada orang cerita di belakang, kayak ada orang cerita di jam makannya dia. Kita berlima ini ya, terus saya ini pengen kencing sih, rasa buang air kecil. Terus saya ke dapur. Awalnya sih biasa-biasa aja, pikiran saya sih yang tadi kan di atap rumah, bukan dalam rumah. Saya biasa-biasa saja sih. Kencing itu pada saat saya selesai kencing mau keluar dari kamar mandi, ada suara kayak orang, suara kayak panggil-panggil, cuma kayak samar-samar gitu. Cuma saya pikir pikiran saya positif aja dulu, pikiran saya biasa saja. Nah, pada saat saya keluar, pas sampai di meja makan itu mau ke ruang tamu, itu meja makannya itu kursi yang ada di meja makan itu kesorong. Anjir, pada saat itu waktu itu saya lewat disorong, saya lihat kan. Di situ saya mulai merasakan hawa mistis lah di situ. Cuma belum terlalu takut sih, masih bisa saya disorong kursi saya penasaran, susun itu kursi kembali ke tempatnya sih, suruh ulang ke tempatnya. Yang teman sini begini kan ya, ada takut sih. Kalau dia mau rasa kencing dia panggil. Waktu itu jam berapa, jam 4, si Iki rasa kencing, dia bangunin saya, bro. Terus saya bangun, kenapa? Teman saya buang air kecil. Terus saya bilang, oh iya, bentar. Di situ saya ada rasa takutnya sih sedikit. Saya bilang, bentar, saya bakar rokok dulu. Dia bilang, anjir, baru bangun tidur sudah mau rokok lagi. Saya bilang, sudah santai bro, kita jalan. Saya bakar rokok selesai, kita jalan ke dapur, ke kamar mandinya dia. Bangke di sini yang sangar cok. Itu saya lupa, saya belakang itu sumur, bangke itu sumur. Saya duduk jongkok sih sambil ngerokok di belakang, baru sambil belakang itu sumur. Tiba-tiba kita sekitar satu menit lah, mulai saya merasa kayak kayak lain kan. Sambil ngerokok saya merinding. Saya tengok ke perizinan sumur itu, udah ada apa-apa, cuma ada rasa ada sesuatu di belakang saya. Saya agak tengok lagi kedua kali, udah ada. Terus saya berdiri sambil rokok, saya berdiri ngerokok. Rizky keluar dari kamar mandi, kunci pintu. Terus kayak dia agak saya, tapi kayak panik. Saya kenapa Rizky? Saya tanya sudah. Di situ dia tidak ngomong. Nah, saya tanya dia lagi, langsung dia lari langsung masuk ke kamar. Saya bilang, anjir satu. Saya respon dia. Terus di situ saya pikir, saya bilang, bangki satu langsung lari.
Di situ juga kayak saya respon wajahnya itu tadi itu waktu baru saya connect, ini ada sesuatu di belakang saya lihat, buset, anjir. Jadi sosok yang tadi dibilang sama si Ivan ini benar, cok. Dia berdiri di belakang saya itu di sumur itu, dia lebih tinggi daripada saya, terus tangannya panjang sampai kaki, anak kecil. Tiba-tiba bagaimana saya langsung lari seperti itu masuk di kamar. Saya bangunin sebagai sama, bangun. Nah, jadi si Ivan si Dogi ini tidur pulas. Jadi kita berlima, si Rizky, saya, Ivan, Nogi, sama si Erik. Kita bangunin Erik, wih bangun. Si bangun Nogi, Ivan, Erik, bangun. Yang tanya kenapa? Coba, tuh, barang-barang ke belakang lihat tuh. Kenapa? Ada sesuatu, cuk. Angker, cuk. Di mana? Di sumur belakang. Nah, kita rame-rame lihat, kita berlima sama-sama lihat, nyamperin sumur. Sosok hitam tinggi besar sudah tidak ada. Si Ivan ini dan si Nugi ini kan saking takut kan, dia bilang, Iki buset, rumah kamu angker banget, katanya si Rizky dan si Nugi ini. Nugi sama Ivan, rumah kamu angker banget. Terus tapi itu si Rizky ini bilang, tapi mau bilang angker, tapi waktu sama orang tuanya sih katanya sih dia bilang tidak ada apa-apa, tidak ada hal yang ganjil, tidak ada sosok begitu. Terus yang lain bilang, aduh Rizky kalau begitu saya pulang dulu ya, kata si Nugi dan si Ivan. Terus saya bilang, masa kita temanan seperti itu sih? Karena si Nugi dan si Ivan kan sudah takut banget kan. Ya terus saya bilang, sudah begini, Erik, saya tanya Erik berani sama Iki di sini? Si Erik bilang berani, biasa sih berani. Lagi si Erik kan bilang berani lagi, mumpung gua belum lihat si makhluk itu, biasa aja. Nah terus sudah begini, kalian tunggu di sini sama Iki, saya antar pulang dulu sama Ivan sama si Nugi. Saya antar Nugi pulang. Cuma saya berpikir, aduh mudah-mudahan baliknya ini nih, kan saya sendiri baliknya ini, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sih, pikiran saya seperti itu. Kalau boleh sih jangan ada penampakan lagi di atap rumah. Sudah saya antar orang sekitar 5 menit, saya balik. Rizky sama Iki sama si Erik masih di luar teras rumah. Kita duduk, masuk tidur aja lu, saya sudah ngantuk nih, saya bilang gitu. Saya bilang udah gini, bikin kuat-kuat aja, kita tidur, gak apa-apa kok, lagi sudah ngantuk sekali nih. Kita bertiga masuk tidur.
Masuk tidur begini, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu pagi bangun jam berapa? Sekitar jam 10 sudah. Mungkin bukan pagi lagi ya sih. Tapi kalau jam 10 kan masih pagi. Kita bangun sih, saya tanya si Erik, besok malam kemari lagi. Khasnya logat Maluku kan, saya tanya begitu. Erik, besok mana kamar kita ada? Katanya saya sih begitu, logat orang Maluku. Terus Erik bilang, udah gampang, nanti telepon saja, nanti saya datang ke rumah. Oke. Begitu jalannya hari berikutnya sih, hari biasa sih, makan, main bola. Setelah sore kita main bola jam 4 itu. Setelah main bola, habis itu kita mandi sungai. Setelah itu pulang rumah masing-masing. Setelah saya sih lepas selesai maghrib, saya datang ke rumahnya si Iki. Cuma kalau saya hal-hal begitu kayak kejadian malam, besoknya lagi sih udah lupa, udah biasa sih. Mungkin kayak tadi malam dia cuma lewat, seperti itulah, mungkin biasa santai saja. Nah, kita tungguin sampai teman-teman yang lain sampai jam 10 kita calling di grup. Tanya teman-teman yang lain, tidak ada yang respon. Ada yang bilang bentar nanti saya ke sana. Ya, padahal malah cuma kita berdua sama si Iki nih, sama orang rupanya sih ya. Saya berpikir positif aja sih. Mungkin tadi malam itu kayak numpang lewat gitu, kayak dia setidaknya kayak mungkin dia nyasar si hantu ini. Terus malamnya tiba, ini yang cuma saya malamnya tiba biasa aja sih. Jam 9, jam 10 mulai mendekati jam 11 udah biasa-biasa aja sih, masih biasa-biasa aja. Saya sama si Iki ini kan, yang lain kan tidak datang, mungkin ya takut sih. Teman-teman bangki itu kalau takut itu pasti tidak akan datang nih. Teman saya berarti kan di rumah saya tinggal semuanya si Rizky kan, cuma kita berdua sih, saya sama si Rizky. Ya biasa saja, malam itu kita jalan aja ke ngopi santai. Jam 11 tidak apa-apa, setengah 12 sih masih biasa. Nah, yang pada saat masuk jam 11, jam 12 lewat, muncul lagi sih sosok putih sih sekedar lewat. Kita kan di teras rumah, jadi kayak di ruang tamu tuh kan tidak dimatiin lampu, masih nyala. Jadi kejadian itu saya bilang jangan ada yang mati lampu. Saya ngomong pada Rizky itu lewat, saya lihat Rizky juga respon. Iki juga teman saya nama Iki juga lihat, cuma biasa-biasa kita biasa. Masuk jam 1 itu cerita super duper itu tuh. Kita kan masih di teras, kita berdua kan masih di teras, di jalan sosok putih, entah itu kuntilanak sudah bolong jalan. Dia jalan dari ruang tamu menuju teras rumah. Terus saya dengan Rizky ini lihat video lagi. Saya saking
saking takut cuma penasaran. Saya berdiri langsung saya kejar itu. Takut jadi sampai kayak teman saya atau mungkin teman saya iseng gitu. Pada saat saya masuk masuk ke dalam kejar itu hilang. Waktu pas hilang itu set sudah mulai takut pikir saya kondisi ini bisa saya celaka ini kalau nggak di sini. Cuma pikir lagi, saya sudah janji sama orang tuanya sih. Di situ terpaksa saya modal nekat. Pokoknya selama tinggal di rumah situ mungkin angkernya itu di malam Jumat sih itu full itu. Dia dari jam 11 sampai jam 3 itu pasti kita berdua dan Rizky tidak pernah tidur. Mungkin jam 4 jam 4 itu baru udah diam tuh rumah panggil lah. Waktu malam Jumat itu hari keberapa hari masuk tinggal di sudah 2 minggu. Jumat kedua ini yang parah. Ke Jumat pertama itu cuma biasa saja sih, kayak sorong kursi, sorong meja, tuki pintu, biasa-biasa. Tapi Jumat kedua buset, pasti ada penampakan sendiri. Kita makan saja, kita makan di luar, tidak berani makan dalam. Kira-kira kalau makan di meja makan itu tiba-tiba dia ikut makan lagi, buset, kabur lewat jendela kita nanti. Pada saat itu jam 11 si Iki ini buang air kecil, saya temanin. Teman pas selesai buang kecil, dia selesai buang kecil, kita balik biasa saja kayak sorong kursi masuk itu pasti muncul itu kayak ada orang cerita di belakang, kayak ada orang cerita di meja makannya dia makan si Rizky ini cerita terus kayak ada orang mau makan ambil piring bunyi leper, kayak orang mau mandi atau mau cuci piring di sumur situ, kayak ada orang lagi ambil air ke sumur bunyi. Cuma saya dengar Rizky ini diam, aku juga dengar itu diam. Bunyi sendok, leper, kayak orang buka kas mau ambil makanan sih gitu. Cuma tidak ada makanan dalam kas itu. Buka pintu, tokit pintu, pokoknya sorong kursi, televisi nyala hidup, mati nyala begitu. Cuma kebetulan sih untung lampu yang ditermainin lampu. Mungkin televisi saya kalau itu malam itu kalau lampu ya pasti saya dengan harus kesulitan lari. Menjelang Jumat, hari-hari yang lain sih seperti biasa sih. Pokoknya di hari Jumat tuh angker lah, malam Jumat tuh angker. Yang lebih parah ini nih, sampai saya dengan Rizky itu tidur di teman saya ulang. Yang lebih parah ya Jumat keempat. Jadi Jumat keempat itu parah, sosok hitam besar pas dia berdiri. Kalau mau lihat itu dia berdiri pas di tengah-tengah rumah sih.
biasa itu di ruangan tengah kalau tidak salah. Itu waktu itu saya dengan Rizky itu di Iki itu mau bikin mie itu sekitar jam 12 malam, mau bikin mie karena kita dari tongkrongan teman-teman tongkrongan di rumah teman saya satunya. Terus kita balik lapar, kita beli mie, sehingga beli mie. Nah, kita mau masak mie. Di situ kita mau masak mie itu, wah, ada yang nyalain kompor, ada yang buang piring, banting gelas. Ya itu sempat termasuk saya juga nih, kesal sih, kayak takut sih, kayak sudah malas gitu sama si Rizky, rumahnya si Rizky ini. Itu saya ngomong ke Rizky, gimana ini ketum bikinmu kayak begini, kayaknya sebaiknya terus ke teman-teman yang lain sih, kini kita makan. Kalau kayak di sini begini parah. Terus Rizky bilang, sudah, kita pergi ke teman yang lain sih, kita masak mie. Di situ pada saat kita mau pergi ambil kunci motor di meja, tiba-tiba sosok hitam besar tinggi, tapi dia tidak berdiri, dia kayak jongkok, cuma dia bisa tinggi sekali. Si Rizky dia pingsan sih, atau mungkin kaget tuh, pingsan lah. Saya tarik dia keluar. Awalnya sih saya takut, saya langsung lari, cuma saya balik pulang. Cuma saya balik, saya agak si sosok hitam nih. Saya agak lantai, pokoknya kan tehel, jadi lampu juga. Di situ tiba-tiba lampu mati. Waktu saya mau ambil Rizky itu langsung lampu mati. Di situ saya tutup mata, mau nekat apapun yang terjadi, maju ambil si Rizky, tarik si Rizky keluar. Saya paksa bangunin dia tidak kaget. Di situ saya sudah tidak tahan lagi. Saya panggil di orang-orang, Pak Haji. Panggil Pak Haji ini datang, pokoknya saya toki si rumah Pak Haji ini di sebelah dia, sekitar jauhnya sih berapa rumah ya, 6 rumah kalau tidak salah itu. Berapa rumahnya Pak Haji. Saya bangun Pak Haji. Di situ saya minta tolong. Terus saya minta tolong, Pak Haji itu tanya kenapa. Pak Haji tanya kenapa Rais. Pak Haji tolong dulu Pak Haji, rumahnya si Rizky parah banget sih, angker. Terus ada sosok penampakan orang, pokoknya besar sekali, sosok hitam. Pak Haji bilang, ayo mari kita ke sana. Terus saya dengan Pak Haji, dengan motor sih, Rizky sih masih di teras rumah, cuma agak di luar sedikit sih. Di situ Pak Haji bilang, kenapa saya bisa nih? Saya jelaskan di Pak Haji, ada sosok hitam besar Pak Haji. Kita mau masak mie, mau makan, cuma ada kayak biasa-biasa, kayak sorong kursi itu kan udah wajar sih, cuma kayak sudah kayak udah mulai gimana ya jelasinnya sih, ya sudah mulai brutal begitu hantunya sih, penunggunya di rumah situ. Di situ Pak Haji bilang, astaga, rumah ini dibikin itu belum kayak di sini orang bilang, kalau belum baca sih kayak gitu. Mungkin kayak kita permisi, kayak bikin rumah baru di sini tuh harus panggil orang tua, terus Pak Haji baru undang mereka, kayak bikin pengajian di dalam rumah begitulah. Terus
2 hari lagi kan orang tuanya datang itu pada saat orang tua besok 2 hari bilang 2 hari orang tuanya belum datang. Siki panggil, bro, kalau boleh tuh tinggal di rumah tuh, nginap di rumahnya Nugi dulu. Kalau di rumah saya sih saya masih takut. Terus saya bilang yo. Terus kalau saya lagi mungkin saya tidak bisa lagi ke Pak, terlalu angker. Soalnya rumah itu jadi cuma belum bikin apa ya, kayak pengajian di rumah ini belum. Rumah ini jadi kan belum bikin pengajian di rumah sini. Saya bilang Pak Rizky, iki nanti kalau orang tua datang nanti tolong bikin begitu, panggil orang baca di rumah, bikin bacaan di rumah lah, begitulah istilah di sini, panggil orang membaca. Setelah orang tuanya datang, besok malamnya orang tua datang. Besok paginya orang tua yang datang. Kita sudah tidak di rumah, kita di rumah teman si Nugi ngobrol gitu, biasa ngobrol cerita tentang saking angkernya si rumahnya Rizky ini. Di situ kita ya biasalah tuh, ada takutnya situ, ada ya, bikinin bercanda. Yang kita ketawa sih waktu si Rizky pingsan sih, karena kaget ya sosok tinggi besar di rumahnya itu. Setelah itu paginya kita jemput orang tuanya Rizky, mereka bikin pengajian di rumahnya itu. Malam Jumat berikutnya lagi, Jumat kelima itu mereka bikin sama Posat itu sudah yang waktu saya panggil di rumahnya itu bikin, dia ngobrol sama Ustadz itu selesai tuh. Alhamdulillah sampai sekarang ini orang tuanya pergi, kita temani, sudah tidak ada kayak sosok penampakan kayak putih kuntilanak, sosok biasa orang biasa cerita di meja makan itu sudah tidak ada lagi. Ya, akhirnya sudah si Rizky sudah senang, rumahnya sudah aman dari gangguan makhluk halus. Pokoknya lucu sih waktu si Rizky itu dia pingsan itu, lagu cuma pejamkan tutup mata sih, tarik paksa dia tarik sampai bisa keluar. Ya untung sih tidak terjadi apa-apa sih waktu itu. Sampai di sinilah mungkin cerita itu. Terima kasih.